Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam video biomekanika olahraga. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis biomekanika dalam cabang olahraga. Nah, hari ini kita akan membahas apa saja sih yang bisa dianalisis ketika kita mengetahui atau melakukan teknik dasar atau salah satu teknik dasar dari suatu cabang. Nah, di sini adalah contohnya gerakan shooting dalam bola basket. Di sini saya ambil shooting dari garis free throw, dan di sini kita bisa menganalisis dari segi biomekanika. Mulai dari titik beratnya berada di mana, kemudian termasuk ke dalam tuas kelas berapa, kemudian kita bisa lihat ini termasuk ke dalam hukum kesetimbangan berapa, dan bisa dilihat ini merupakan gerakan stabil, labil, atau indiferen. Nah, teman-teman nanti juga harus tugas akhir dari ujian biomekanika olahraga adalah menganalisis salah satu teknik dasar dari salah satu cabang olahraga. Boleh cabang olahraga apapun yang bisa kalian lakukan di rumah, dan kalian menggerakkan teknik dasarnya di foto, kemudian dianalisis termasuk ke dalam tuas kelas berapa, titik beratnya ada di mana, hukum kesetimbangannya berapa, kemudian kalau misalkan bisa dihitung kecepatannya boleh, tapi kalau misalkan kalian di rumah tidak ada bola, kalian melakukan imagery gerakan teknik dasar dari salah satu cabang olahraga. Nah, ini akan menjadi tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah biomekanika olahraga. Kalian harapannya adalah bisa menganalisis dari bagian tubuh. Kalau kita analisis dari gerakan shooting dalam bola basket, ini dari jarak tembakan 3 point. Kalau dilihat, titik beratnya berada di daerah pinggul atau panggul pada saat sikap sempurna sebelum menembak ataupun akan menembak. Kemudian kalau kita lihat bagian lengannya, ini bisa digambarkan termasuk ke dalam tuas kelas 3. Kenapa tuas kelas 3? Kita lihat kekuatan yang ada di sini ya. Ini kalau misalkan lengan secara keseluruhan, belum pada saat bagian tangan. Kalau dilihat di sini saat sebelum menembak, kita lihat bebannya ada di bola, kemudian porosnya itu ada di siku. Poros itu selalu ada di persendian ya. Kemudian kekuatannya ada di daerah bisa tricep, bisa bicep, ataupun trapezius ya, jadi otot bagian punggung. Ini semua berkoordinasi. Jadi memang tidak hanya lecutan pada saat di tangan. Kemudian kita lihat lagi pada saat menembakkan bola, ini ada kekuatannya berubah ya. Jadi ada dua, ada di kekuatan tungkai, kemudian ada di kekuatan otot lengan. Nah, kalau misalkan kita analisis lagi ya, lebih lanjut, misalkan kalian nanti lihat di bagian lengannya, itu nanti akan berubah. Porosnya itu ada di pergelangan tangan, kemudian kekuatannya itu ada di tengah ya, bagian tengah tangan, kemudian bebannya ada di ujung tangan. Maka itu termasuk ke dalam tuas kelas 2 karena bebannya ada di tengah. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini dari satu gerakan kita bisa menemukan 1, 2, 3 tuas. Pertama dari mulai tangan, kemudian di bagian lengan, kemudian di bagian tungkai. Itu terdapat 3 tuas yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini termasuk ke dalam kesetimbangan apa kira-kira? Kalau pada saat sikap diam mungkin masih ke dalam stabil, tapi ketika atlet melakukan shooting dengan lompatan, dia termasuk ke dalam kesetimbangan labil. Nah, bisa kita lihat juga kalau misalkan pada saat dikatakan stabil, dia termasuk hukum keseimbangan berapa saja gitu ya. Kalau dilihat dari pengertian hukum keseimbangan, yang pertama adalah proyeksi selalu jatuh pada bidang tumpu, maka itu dikatakan stabil.
dilihat dari gerakan sebelum melompat ya, pada saat stabil itu termasuk ke dalam hukum keseimbangan satu gitu ya. Jadi maka dia masuk hukum keseimbangan satu. Kemudian kita analisis hukum keseimbangan ya, bisa dianalisis dengan hukum keseimbangan yang lainnya, termasuk ke dalam hukum keseimbangan 2 atau tidak, 3 atau tidak, 4 dan 5. Ini bisa kalian analisis. Bisa juga ketika kalian menganalisis gerakan dalam salah satu cabang olahraga. Kalau misalkan kalian tidak bisa, tidak mempunyai alat, lakukan gerakan secara imagery atau membayangkan gerakan yang sebenarnya seperti apa sih. Yang penting kalian praktek menggunakan baju seragam PJKR Unisma Bekasi, kemudian difoto, kemudian dianalisis, termasuk ke dalam hukum keseimbangan berapa saja. Nanti kalian analisis, kalian buat video, kalian gabungkan, nanti hasilnya akan kalian bisa mencoba menganalisis diri sendiri. Fotonya harus modelnya kalian, kemudian pengisi suaranya pun kalian, dan kalau untuk salah satu gerakannya misalkan Bu, bolehkah sama dengan yang teman yang lain? Nah, kalau bisa memang berbeda dari setiap kelas. Satu orang mempunyai satu cabang, satu teknik dasar saja cukup, tidak perlu dengan teknik dasar yang lain. Harapannya apa? Ketika kalian nanti bisa menganalisis bagaimana sih termasuk ke dalam hukum keseimbangan berapa sih, kemudian nanti kita lihat dia ada keuntungan mekanisnya atau tidak sih. Nah, kalau kalian sudah terbiasa nanti menghitung mengenai analisis biomekanika olahraga, tidak menutup kemungkinan ketika kalian nanti terjun ke lapangan atau kerja di tempat pelatihan ataupun di menjadi tim, menjadi pelatjab atau pelatda atau pelat dan lain sebagainya gitu ya, itu kalian bisa menjadi tim ahli. Ahli di sini adalah dalam menganalisis setiap gerakan dia, termasuknya gerakannya apa. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau ini kita masih pakai manual ya. Ada yang menganalisis itu cukup dengan difoto langsung keluar semua hasilnya. Dia termasuk gerakannya betul atau tidak, kemudian analisisnya dia termasuk keuntungan mekanisnya dia masuk atau tidak dan lain sebagainya. Tapi karena kita saat ini mempelajari kalian untuk bisa melakukan analisis secara visual gitu ya, secara melihat, dari melihat pun kalian sudah bisa, nanti tidak menutup kemungkinan ketika sudah ada alatnya maka kalian akan lebih mudah mempraktekkan analisis biomekanika olahraga. Baik, sekian video untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat, sehat selalu untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.